berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam program Rest and God. Kita sangat percaya bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan di hati kita untuk menanggung segala perkara. Bahkan ada kelegaan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar adanya. Dan mari kita hampiri Dia dalam doa, dalam pujian penyembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Siapa kami sehingga kami dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan yang kudus. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau mengizinkan kami menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu yang begitu mulia. Tapi kami bersyukur karena lewat pengorbanan Yesus Kristus kami semua dilayakkan. Biarlah ini menjadi sebuah waktu yang sangat istimewa. Kami boleh mengalami hadirat Tuhan yang maha kudus itu. Dan Roh Kudus memberi kami kelegaan, sukacita untuk melakukannya. Kami juga membawa semua beban berat permasalahan kami di hadirat-Mu karena kami sangat percaya di dalam Yesus Kristus ada kelegaan, ada sukacita, ada pertolongan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Sebab hati kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
percaya kepadamu Yesus. Kami taruh iman kami di dalam-Mu Bapa, sebab Engkau yang dapat menjadikan segalanya. Kami taruh hidup kami di dalam rancangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh yes Lord, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sangat bersyukur sekali karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang memiliki kuasa tidak terbatas. Sehingga apapun situasi dan keadaannya, kalau Tuhan bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Pasti bisa berubah, pasti bisa terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya beberapa teman yang saat ini meninggalkan Tuhan. Ada perasaan sedih kehilangan mereka. Salah satunya bahkan akhirnya meninggalkan Tuhan sama sekali. Dia pindah pada keyakinan yang berbeda. Karena waktu itu istrinya sakit dan dia percaya betul ada mujizat Tuhan, percaya betul Tuhan bisa menolong, tapi ternyata istrinya setelah itu meninggal. Dalam keadaan kecewa kepada Tuhan, dia melihat orang-orang di gereja sepertinya juga tidak peduli dengan dia. Dia tambah kecewa. Dia tidak hanya meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan sengaja melakukan sesuatu yang berseberangan dengan Tuhan. Dia tinggalkan imannya. Kisah seperti ini tidak hanya 1-2 orang. Saya yakin kita semua pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu enggak? Iya, saya Pak, waktu itu memang ada salah satu orang lah ya Pak ya. Dia memang awalnya tidak melayani, lalu melayani. Yang saya tahu dia melayani itu sangat aktif sekali ya Pak ya. Tapi di dalam melayani itu banyak sekali ya, kalau kita bilangnya ya Tuhan izinkan dia mengalami banyak hal ya Pak ya. Nah itu membuat dia itu jadi down ya Pak ya. Jadi kayak hilang harapan. Dia bilang kok saya justru aktif melayani, tapi kok Tuhan enggak putus-putusnya kasih terus hal-hal yang ya, ini ya masalah gitu ya. Nah kalau itu gimana itu Pak? Ya bisa karena pemahaman bahwa kalau masalah datangnya dari Tuhan. Itu kan. Karena begitu punya masalah dia langsung nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan berikan aku pencobaan? Padahal jelas firman Tuhan berkata Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Kita ini kalau jatuh dalam pencobaan karena kita ditarik oleh keinginan kita sendiri. Jadi dari sisi kita kadang-kadang kalau mengalami pergumulan kan memang yang paling gampang menyalahkan. Kalau kita sedang rajin-rajinnya ibadah, rajin-rajinnya melayani,
Makanya kita berpikir apapun situasinya Tuhan ngurus kita. Gitu kan, makanya begitu. Itu alam bawah sadar kita mungkin ya. Ya begitu, anak manja biasa. Jadi kalau ada masalah tergantung yang salah orang tua gitu kan, dan orang tua yang harus ngurus, yang harus mikirin ya. Kalau kita ikut Tuhan, memang jalan Tuhan itu banyak sekali, bahkan lebih banyak sulit dimengertinya daripada kita mengerti. Sebab kalau kita selalu mengerti jalannya Tuhan, jangan-jangan yang jadi Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang maha mulia, maha agung, sangat wajar sekali kalau kita sebagai manusia walaupun kita dekat dengan Tuhan, ada banyak hal kita nggak bisa pahami jalan-jalan Tuhan. Dan jalan-jalan Tuhan itu karena kita nggak pahami, ketika itu ada melewati hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal yang bertentangan dengan pengharapan dan keinginan kita, itu bisa mengguncangkan iman kita. Kualitas iman kita akan terlihat ketika kita melewati jalan-jalan yang tidak terpahami, tetapi kita tetap bisa percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa yang terjadi itu Tuhan izinkan, ya, tetapi bukan Tuhan yang memberikannya. Kita tetap percaya kepada Tuhan untuk terus melewatinya, karena kita percaya Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita sering sekali mengkhianati Tuhan. Kita sering sekali tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Nah, kalau keyakinan iman seperti ini akan membuat kita akhirnya walaupun kita tidak mengerti jalan yang kita sedang lalui, tetapi kita sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Tuhan akan mengerjakan sesuatu di depan. Walaupun saat ini kita belum memahaminya. Gagal memahami jalan-jalan Tuhan inilah yang membuat banyak orang akhirnya galau, terguncang imannya, protes dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, ngambek dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan, sengaja melawan Tuhan. Itu yang terjadi biasanya. Lalu bagaimana Pak, supaya kita bisa menyikapi pergumulan ini dengan sikap yang positif dan tetap setia kepada Tuhan? Saya akan ajak kita semua untuk membaca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, Bapak Ibu di rumah boleh membacanya secara lengkap. Saya akan berikan poin-poin penting dari perikop ini ya. Bagaimana menyikapi pergumulan yang sedang kita alami tapi tetap positif. Gitu ya, tetap positif dan kita tetap setia. Situasinya walaupun berat gitu ya. Kita pasti pernah membacalah ini bagian ini, bagaimana angin ribut diredakan Tuhan. Tetapi ini kisah yang luar biasa, kaya dengan pelajaran iman dalam hidup kita. Hal pertama yang harus kita miliki apa? Kita harus terus melangkah di rencana Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam rencana Tuhan itu tidak meniadakan pergumulan. Pergumulan itu bagian dari proses hidup. Sebab orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan aja juga ada pergumulan. Karena kita hidup di dunia ini, dunia yang berdosa, dunia yang rusak, dan dikelilingi orang-orang yang berdosa. Kita tidak masuk akal sebenarnya kalau kita berpikir kita nggak punya masalah. Termasuk ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kan nggak masuk akal. Kalau jalannya penuh semak duri, lalu kita berpikir jalannya itu mulus-mulus saja, kan nggak masuk akal. Dunia ini dunia yang rusak, banyak kekacauan, banyak kerusakan, dihuni manusia yang berdosa. Jadi sebenarnya kalau ada masalah, ya inilah menunjukkan bahwa memang dunia ini dan manusia yang tinggal di dalamnya mengalami penebusan dari Tuhan, supaya hidup mereka menjadi lebih baik. Kita harus terus melangkah walaupun dalam perjalanan kita pergumulan itu harus dilewati, harus dialami. Coba kalau kita perhatikan ayat 35-nya ya. Ayat 35 tuh. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam satu perahu di mana Yesus telah duduk
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan di situ Tuhan juga bersama mereka. Tetapi mereka tetap mengalami yang namanya taufan, dan taufan yang sangat dahsyat, ombak yang menyembur masuk perahu sehingga perahunya penuh air. Kalau itu dibiarkan mereka akan tenggelam itu dalam perjalanan itu. Berjalan bersama dengan Tuhan loh. Mengalami taufan yang begitu besar. Berarti berpikir kita bebas dari masalah itu pikiran yang menipu, yang akan mengecewakan. Itu saatnya kalau kita dalam pergumulan, itu saatnya sebenarnya kita berdiam diri merenungkan. Apa maksud Tuhan? Atau Tuhan ingin mengingatkan ada beban terlalu berat yang kita bawa dalam perjalanan hidup kita, yang harus rela kita tanggalkan. Atau mungkin ada dosa yang mengikat kita, yang harus kita tinggalkan. Atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak berkenan di hati Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bisa jadi Tuhan memang ingin kamu lewati itu sebagai latihan hidup. Sebab saya sedang siapkan sesuatu yang luar biasa, kamu harus lebih kuat, kamu harus lebih tangguh menghadapinya. Proses pergumulan ini menjadi sebuah latihan hidup. Supaya kamu siap nanti sampai di tujuan di depan yang luar biasa itu. Kita semua pasti ingin jadi anak-anak Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Amen. Mengalami keajaibannya, mengalami kedahsyatannya. Tetapi seringkali kita tidak siap untuk lewatin prosesnya. Ada taufan badai yang harus dilalui. Nah, itu yang pertama yang kita mesti miliki ya. Tuhan tahu, memang harus lewati itu. Ketika Tuhan mengajak murid-muridnya, dalam kemahatauannya kan Tuhan tahu. Nanti setelah berjalan sekian lama, di situ akan ada taufan badai. Tuhan pasti tahu. Tetapi kenapa Tuhan ajak murid-muridnya? Memang itu harus dilalui. Murid-muridnya perlu belajar sesuatu dari Tuhan. Belajar sesuatu melewati pergumulan itu dan tetap teguh dalam panggilannya, dalam kesetiaannya, dalam kasihnya kepada Tuhan. Imannya juga ya Pak ya? Jelas, iya tetap percaya. Iya, kalau kita semua dompet kita terisi penuh, lalu tabungan kita juga penuh, lalu rumah kita baik, keluarga baik-baik, anak sehat semua, pekerjaan lancar, setia, mestinya lebih mudah, walaupun banyak juga yang enggak. Tetapi artinya enggak ada tantangan. Tetapi seringkali kan bahaya dari kenyamanan itu justru membuat jiwa kita lemah, iman kita lemah. Tuhan butuh latih. Dan Tuhan tahu waktunya kapan itu. Jadi bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami yang namanya diserang dengan angin topan badai kehidupan yang begitu berat, Tuhan tahu itu waktu yang tepat bagi saudara harus melewatinya. Tinggal cek saja apa mau Tuhan dengan kondisi itu. Mungkin Tuhan ingin koreksi kita karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan ingin kita perbaiki dalam hidup kita. Atau Tuhan sedang melatih kita supaya kita menjadi tangguh di dalamnya. Yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Makanya jangan pernah berpikir pun jangan untuk meninggalkan Tuhan. Justru saat kita mengalami badai kehidupan itu, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Jangan lalui sendiri. Yang kedua, pergumulan tidak punya hak membatalkan rencana Tuhan. Indah sekali kalau kita baca ayat 36. Kembali ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Tuhan punya tujuan ke depan, ke seberang ada sebuah pelayanan, ada orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Ada sesuatu yang memang Tuhan tuju. Proses perjalanannya bukan sekedar yuk kita ini Yesus mengajak murid-murid kan bukan sekedar sedang lakukan healing karena lagi stres, karena sedang kena mental ini di pekerjaan dalam masalah. Bukan, Tuhan ajak mereka naik perahu itu untuk apa? Ada sebuah tujuan di seberang, ada sebuah maksud.
Bagi manusia ketika alami badai kehidupan, habislah aku, gak punya masa depan. Mati aku sampai di sini nih. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan melihat dari awal sampai akhir. Badai ini tidak akan pernah membunuh hidupmu. Tetapi murid-murid kan ketakutan luar biasa kan. Makanya di ayat 40 sampai Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tetap takut dan tidak percaya Tuhan bisa menolong. Ini sebenarnya masalah serius secara rohani. Kalau saudara, teman-teman di sini berjalan bersama saya, alami badai, kita naik perahu sama-sama, lalu takut. Memang harus, karena saya tidak bisa menolong. Saya tidak bisa mengatasi badai itu. Tetapi berjalan dengan Tuhan yang kita imani maha kuasa, sangat mengasihi kita, tetapi tetap takut bahkan gak percaya. Badai itu bisa dikendalikan oleh Tuhan. Berarti kan guncangan iman luar biasa. Padahal badai tofan apapun tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tugas kita apa? Tetap percaya, tetap bertahan. Lalui saja bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan tahu kapan waktunya, latihannya selesai kapan. Apalagi kalau kaitannya dengan hal-hal yang dikoreksi Tuhan. Asal kita lembut hati, memperbaiki diri. Kalau memang ada dosa, bertobat segera. Kalau kita ada kesalahan, perbaiki segera. Kalau kita melupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, tanggung jawab kita tidak kerjakan dengan baik. Kerjakan aja tanggung jawab kita. Setelah itu, bagian kita kerjakan. Kita ada di posisi yang benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanggung jawab Tuhan apa? Meredakan badai yang tidak mampu kita kendalikan itu. Tuhan tidak pernah membiarkan apapun menggagalkan rencananya dalam hidup kita. Itu harus kita percaya betul. Jadi tidak ada badai yang akan membunuh hidupmu. Badai kehidupan apapun tidak akan yang pernah bisa menghancurkan dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadi bertahan, tetap percaya, lalui. Ada waktunya Tuhan akan hentikan badai itu. Sehingga kita sampai di seberang ke tujuan di mana Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita semua punya banyak pergumulan, kita semua mengalami banyak masalah. Bahkan hari-hari ini semakin sulit. Karena kondisi ekonomi pekerjaan tidak sebaik dahulu sebelum pandemi. Tetapi tetap percaya badai kehidupan apapun yang menerpa saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan berjalan bersamamu. Amin. Jangan sampai menjadi kecewa, marah, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap bersamamu. Tetapi Tuhan tetap membuat engkau akhirnya bisa bertahan, kuat. Bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa maksud Tuhan dengan badai kehidupan itu? Kalau memang ada yang harus dikoreksi, diperbaiki, lembut hati untuk memperbaikinya, lembut hati untuk bertobat. Tetapi kalau memang itu latihan dari Tuhan, karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar di depan, maka jangan juga ragu, tetap bertahan. Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan bertindak sesuai dengan caranya supaya engkau selamat sampai tujuan di depan. Amin. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mengalami hantaman badai kehidupan yang begitu berat, begitu besar, iman kami menjadi goyah, jiwa kami menjadi kacau. Tetapi kami bersyukur karena Engkau tetap bersama dengan kami. Seringkali suasana jiwa kami menjadi begitu kalut, kami menjadi takut, kami menjadi ragu, bahkan tidak percaya akan Engkau lagi. Tuhan ampuni kami. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan iman kami, memperbaharui kepercayaan kami kepadamu, memperbaharui cara kami melihat situasi sulit yang sedang kami alami dalam sudut pandang yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa di surga, kami bersyukur karena rencanamu tidak pernah gagal. Tidak ada masalah apapun yang bisa menggagalkan kami.
untuk sampai pada rencana Tuhan. Oleh sebab itu mohon kiranya Engkau menguatkan hati kami, supaya iman kami tetap kuat Bapa. Kami tidak menyerah dengan masalah kesulitan yang begitu berat yang sedang kami alami. Bapa, Engkau melihat saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang terguncang luar biasa. Mereka seperti para murid, mereka sedang aktif-aktifnya beribadah dan melayani. Mereka begitu setia selama ini kepada Tuhan, tetapi sepertinya rumah tangganya tergoncangkan, pekerjaannya tergoncangkan, dan mereka semua menjadi ketakutan. Mulai muncul keraguan terhadap Tuhan. Bahkan mulai berpikir untuk meninggalkan pelayanan, mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu saat ini menjamah hati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kembali rohnya bangkit, rohnya berkobar-kobar. Ada cinta kasih mula-mula yang kembali memenuhi hati mereka Bapa. Jangan biarkan mereka terhilang Bapa. Biarlah mereka boleh kembali di jalan-Mu. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, supaya mereka mulai bisa mengerti bahwa Tuhan beserta dengan mereka semua. Bapa di surga, genapi rencana-Mu untuk gereja-gereja yang Tuhan izinkan berdiri di berbagai tempat. Kami sangat percaya kehadiran gereja di sebuah tempat, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun keadaan yang menimpa mereka, mereka akan terus berlanjut dalam rencana Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rancangkan bagi gereja-gereja-Mu bisa tergenapi dengan baik. Kuatkan hati hamba-hamba-Mu supaya mereka tidak menyerah dengan berbagai kesulitan yang ada, supaya mereka terus bertahan dalam badai masalah yang menghantam pelayanan mereka, dan genapi bagian demi bagian dari rencana-Mu melalui hamba-hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah selamatkan bangsa ini dari badai masalah yang luar biasa selama pandemi, dan bangsa ini bangkit, pelan-pelan mulai bangkit dari keterpurukannya, dari situasi yang sulit. Itu semua karena anugerah-Mu. Kuatkan hati para pemimpin bangsa kami, teguhkan hati mereka dan arahkan hati mereka supaya mereka membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan rancangan Tuhan untuk bangsa ini. Melalui para pemimpin bangsa kami, lahirlah kebijakan-kebijakan yang akhirnya membawa kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita apapun situasi yang sedang kita alami. Makanya dalam situasi yang sangat berat, dalam pergumulan-pergumulan yang saudara alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya Dia di pihak-Mu, Tuhan akan menolong-Mu. Saudara-saudara, kalau membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami saudara mendapatkan pertolongan Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab